Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai Tax Challenges of Online Market on E-commerce and Social Media. Kelompok kami terdiri dari Kusnul Mafiroh, NIM 057, lalu saya Maria Rosalia, NIM 067, lalu ada Vinta Rahmanisa Aldila, NIM 072, dan Muhammad Rian Adi Wicaksono, NIM 068. Dalam topik ini, terdapat beberapa hal yang akan kami bahas. Yang pertama, introduction. Yang kedua, ada problems and analysis. Lalu yang ketiga, ada government regulation. Dan yang terakhir, ada solution and recommendation. Perkembangan teknologi baru dan permintaan konsumen yang beragam telah meningkatkan retail digital industri. Hal ini juga mempengaruhi cara pembeli atau konsumen mendapatkan barang dan jasa yang mereka inginkan. Konsumen beralih ke online untuk melakukan pembelian yang biasanya dilakukan secara fisik. Ini perubahan gaya belanja sebagian besar didorong oleh munculnya banyak tempat pasar digital dan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan platform e-commerce. Perubahan ini juga akan berdampak pada daya beli pengguna online market yang meningkat secara signifikan melalui aktivitas media sosial seperti online shop dan e-commerce. Pertumbuhan transaksi e-commerce yang sangat pesat seperti ditunjukkan pada gambar, dimulai dari tahun 2017 berada pada angka 42,2 triliun, tahun 2018 naik menjadi 105,6 triliun, pada tahun 2019 naik menjadi 205,5 triliun, dan terakhir pada tahun 2020 menjadi 266,3 triliun, dan masih akan diprediksi naik pada tahun 2021. Unicorn seperti Lazada, Gojek, Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain dinilai Temasek memainkan peran penting dalam mengembangkan bisnis di sektor e-commerce. Online shop dan e-commerce mendorong permintaan berbagai barang dan jasa baru. Akibatnya, fungsi utama media sosial berubah menjadi pasar virtual. Ini adalah peluang besar yang merangsang era ekonomi yang sedang berlangsung, yang disebut sebagai ekonomi digital. Aktivitas bisnis di media sosial memberikan banyak keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, di mana seharusnya kegiatan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, e-commerce menimbulkan celah besar dalam penghindaran pajak. Pengguna dapat menghindari pelaporan pendapatan mereka dengan mudah karena kebanyakan dari mereka adalah sektor informal. Pemerintah sendiri tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melacak dan mengendalikan aktivitas belanja online, di mana Ditjen Pajak kurang dapat mengontrol pertumbuhan belanja online, sehingga sebagian masyarakat melakukan penghindaran pajak. Melihat perkembangan yang sangat pesat dari pertumbuhan e-commerce di dunia, termasuk di Indonesia, maka diperlukan strategi yang efektif bagi otoritas pajak dalam menyikapinya. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertumbuhan yang sangat pesat ini harus dijaga agar tidak terjadi distorsi sebagai akibat dari kebijakan perpajakan. Selama ini, aspek pajak dalam e-commerce menjadi sorotan utama pajak otoritas di dunia, termasuk apakah harus ada kesan pajak baru pada transaksi dan juga bagaimana menyelaraskan aturan pajak yang ada dengan perkembangan e-commerce. Menurut William Fox dan Daniel Bruce tahun 2009, e-commerce telah menyebabkan dua kehilangan pajak sekaligus, yaitu yang pertama, e-commerce merupakan pengganti dan perluasan dari remote sales yang pajaknya tidak pernah dikumpulkan. Yang kedua, e-commerce yang merupakan substitusi atau perluasan juga tidak terjangkau oleh peraturan pajak atau retribusi lokal, sekalipun yang terbaru.
Inilah yang dituding mengapa banyak pemerintah melihat e-commerce sebagai salah satu penyebab terbesar hilangnya penerimaan negara yang amat signifikan. Melihat perkembangan yang sangat cepat dari pertumbuhan e-commerce di dunia, termasuk di Indonesia, namun penerapan pajak masih sangat minimal dalam hal pengawasan dan masih banyak kendala dalam penerapan pajak e-commerce. Kendala-kendala tersebut yaitu, yang pertama, transaksi e-commerce cukup sulit dideteksi. Yang kedua, rendahnya pemahaman perpajakan atas transaksi e-commerce. Yang ketiga, belum adanya sosialisasi yang komprehensif mengenai perpajakan transaksi e-commerce. Dan kendala yang terakhir, kegiatan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak belum optimal. Yang selanjutnya adalah analisis problem. Kendala dalam penerapan pajak e-commerce yaitu yang pertama, transaksi e-commerce cukup sulit dideteksi. Bisnis e-commerce menggunakan internet sebagai tulang punggung bisnisnya, sehingga proses transaksinya sangat cepat dan efisien. Karakteristik ini berbeda dari bisnis konvensional yang mana menyulitkan Dirjen Pajak untuk mendeteksi dan menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil untuk industri e-commerce. Kendala yang dihadapi karena karakteristik baru e-commerce ini yaitu pertama, pajak langsung. Itu yang pertama, ketidakpastian tempat usaha atau kehadiran toko secara fisik. Berbeda dari toko konvensional yang secara fisik dapat dikenakan pajak bumi dan bangunan jika akan membangun cabang. Yang kedua, sulit dalam melacak identitas pribadi maupun perusahaan tanpa menggunakan teknologi yang tinggi. Yang kedua, pajak tidak langsung. Yang pertama, ada muncul produk baru digital seperti buku digital, software, lagu, video, dan lain-lain, yang mana tampilan produk tidak secara fisik terlihat sehingga sulit diidentifikasi pembayaran pajaknya. Yang kedua, sulit menelusuri produk digital dalam transaksi e-commerce lintas batas, seperti aplikasi Netflix yang merupakan perusahaan luar negeri. Hal tersebut menyebabkan produk digital akan bebas dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua, rendahnya pemahaman perpajakan atas transaksi e-commerce. Sebagian besar wajib pajak, termasuk wajib pajak e-commerce, masih memiliki pemahaman yang rendah tentang peraturan perpajakan. Banyak kasus di mana wajib pajak saat memulai usaha tidak mengetahui jika harus menghitung, membayar, dan melaporkan ke kantor pajak. Sehingga, sebagian besar wajib pajak masih belum mengetahui peraturan perpajakan untuk transaksi e-commerce. Yang ketiga, belum adanya sosialisasi yang komprehensif mengenai perpajakan transaksi e-commerce. Rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan e-commerce sejalan dengan rendahnya sosialisasi dari Dirjen Pajak. Tanpa adanya sosialisasi wajib pajak, pasti tidak akan memiliki pengetahuan lebih lanjut tentang perpajakan e-commerce. Yang keempat, kegiatan pengawasan dari Dirjen Pajak belum optimal. Divisi ekstensifikasi Dirjen Pajak hanya mensosialisasikan aturan. Bagi wajib pajak saat ini yang sudah berada di Direktorat Jenderal Sistem Perpajakan, mereka akan berada di Divisi Pengawasan dan Konsultasi Pemantauan. Tetapi, untuk wajib pajak atau pelaku e-commerce baru yang tidak memiliki NPWP akan dilakukan pemantauan ekstensifikasi. Kemudian, pembahasan yang ketiga mengenai government regulation. Melihat perkembangan yang sangat cepat dari pertumbuhan e-commerce di dunia, termasuk di Indonesia, maka diperlukan sebuah strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan dalam menyikapinya. Kini pemerintah sudah mulai jeli memberlakukan pajak penjualan atau pertambahan nilai terhadap setiap transaksi e-commerce yang terjadi. Pemerintah Indonesia kini semakin serius dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama bagi para pelaku usaha digital. Terdapat 4 hal yang menjadi perhatian Direktur Jenderal Pajak dalam pelaksanaan perpajakan transaksi e-commerce. Yang pertama, tantangan yang besar dari sulitnya pendeteksian transaksi online di e-commerce yang akan menyebabkan kesulitan pemerintah menerapkan aturan pajak yang jelas dan adil. Yang kedua, penyedia platform marketplace harus memiliki kewajiban menyiapkan sistem pembayaran pajak atau nomor identifikasi pajak virtual untuk perpajakan e-niaga. Yang ketiga, wajib pajak bukan hanya diterapkan pada e-commerce di situs marketplace saja, tetapi juga di media sosial, iklan surat kabar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat,
yaitu perlunya sosialisasi agar wajib pajak benar-benar paham bahwa mereka memiliki kesamaan kewajiban sebagaimana seperti toko konvensional yang ada. Kemudian, mengenai regulasi pajak e-commerce. Direktur Jenderal Pajak kini sudah paham bahwa masih banyak kelemahan dalam peraturan perpajakan e-niaga. Masih banyak celah bagi wajib pajak untuk menghindari perpajakan e-commerce. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan beberapa peraturan atau regulasi pajak pada e-commerce. Sejak tahun 2013, melalui Direktur Jenderal Pajak, pemerintah telah membentuk tim untuk melakukan penelitian dan studi tentang kegiatan bisnis online. Surat edaran yang pertama yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 62-PJ-2013. Surat ini dikeluarkan sejalan dengan perkembangan e-commerce di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 2010 dengan munculnya Tokopedia, Gojek, kemudian diikuti Tiket.com, Traveloka, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Melihat perkembangan pesat tersebut, pemerintah membuat peraturan bagi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Peraturan tersebut mengklasifikasi e-commerce menjadi 4 model bisnis, yaitu yang pertama, online marketplace, classified ads, daily deals, dan online retailer. Kemudian pada tahun 2017, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Roadmap E-commerce tahun 2017 hingga 2019. Roadmap tersebut memuat informasi terkait pemenuhan kewajiban pajak, tata cara pendaftaran bagi pelaku usaha e-commerce, dan persamaan perlakuan pajak. Sebagai upaya lanjutan atas Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Roadmap E-commerce tahun 2017 hingga 2019, maka pada tahun 2018 dibentuklah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-PMK.010-2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-PMK.010-2018 memuat kewajiban bagi pedagang maupun penyedia jasa untuk memberitahukan nomor pokok wajib pajak kepada penyedia platform marketplace. Peraturan Menteri Keuangan secara resmi mulai diberlakukan sejak 1 April 2019. Pemberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce memang tidak dapat dihindarkan dari adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menarik kembali aturan tersebut dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31-PMK.010-2019 mengenai pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210-PMK.010-2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Setahun setelah terjadinya pandemi COVID-19, pada akhir tahun 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan negara. Pasal 6 Undang-Undang tersebut membahas tentang perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48-PMK.03-2020. Peraturan Menteri Keuangan tersebut berisi tentang tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran, serta pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik.
Pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK03/2020 diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 12/PJ/2020. Kemudian mengenai penerapan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan mengharuskan pengelola e-commerce memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, tujuan dari PMK sendiri adalah untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku ekonomi. Objek pajak di dalam PMK e-commerce adalah transaksi perdagangan yang berhubungan dengan platform marketplace pada penyedia layanan, para pedagang, dan juga pembelinya. Pajak yang paling umum dibayarkan oleh wajib pajak dalam industri e-commerce adalah pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, dan pajak barang mewah. Dan bagi e-commerce di luar platform marketplace, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan, barang maupun jasa, melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial, wajib mematuhi ketentuan PPN, PPNBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian mengenai pokok pengaturan dalam PMK. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace, mengharuskan yang pertama, memberitahukan NPWP atau nomor pokok wajib pajak kepada pihak penyedia platform marketplace. Lalu yang kedua, apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih yang pertama, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan nomor induk kependudukan kepada penyedia platform marketplace. Kemudian melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayarkan pajak finansial dengan tarif 0,5% dari omset dalam hal omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, serta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omset melebihi 4,8 miliar dalam setahun, dan pelaksanaan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pokok pengaturan PMK bagi kewajiban penyedia platform marketplace. Yang pertama, harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. Yang ketiga, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Selanjutnya mengenai pajak-pajak yang diterapkan pada industri e-commerce. Yang pertama ada PPh, yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan didasarkan pada UU PPh nomor 36 tahun 2008. Para pedagang online berkewajiban untuk membayarkan pajak finansial dengan tarif 0,5% dari omset yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Sedangkan jika omset lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun, akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Maka tarif pajaknya adalah 25% akan diterapkan. Terkait besarnya penghasilan bagi wajib pajak, akan dikenakan penghasilan kena pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap akan ditentukan berdasarkan dengan penghasilan bruto yang dikurangi oleh biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, besaran penghasilan kena pajak akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dan terkait dengan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak penambahan nilai dan pajak barang mewah. Tarif pajak untuk nilai tambah pajak adalah 10%
bagi pengusaha kena pajak dengan penjualan yang lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pajak penjualan atas barang mewah persentasenya 10% hingga 200% untuk barang yang tergolong barang mewah, serta dikenakan atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Lalu yang ketiga ada PPN. Pajak pertambahan nilai untuk barang atau jasa tidak berwujud dari luar negeri yang digunakan di Indonesia melalui perdagangan elektronik. PPN akan dibebankan jika nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi 600 juta rupiah dalam 1 tahun atau 50 juta rupiah dalam 1 bulan, dan jumlah trafik atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. PPN juga dikenakan atas impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, serta dikenakan juga atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Saya akan memaparkan solusi dan rekomendasi dari kelompok kami terhadap masalah perpajakan e-commerce di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah saran solusi. Yang pertama, pemerintah harus mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah infrastruktur, jaringan internet, dan transportasi. Hal ini ya guna mendukung itu tadi fasilitas e-commerce yang ada, dan juga untuk mempermudah transaksi pembayaran pajak dan juga sistem informasi pajak itu agar ya supaya diperbaiki juga. Nah, yang kedua yaitu pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kebijakan pengenaan pajak terhadap PMSE, yaitu perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, itu jadi pemerintah harus melakukan sosialisasi agar ya masyarakat di situ ya teredukasi dan juga bisa mengetahui terkait sistematika eh, perpajakan yang terbaru. Ya, ini bisa menggunakan melalui siaran, melalui media penyiaran konvensional seperti radio, televisi maupun media penyiaran digital melalui sosial media. Nah, di sini ya pemerintah boleh itu menggait misalnya eh, tokoh-tokoh atau influencer-influencer di sosial media ya untuk penyebaran informasi guna sosialisasi dan edukasi ini. Lalu yang ketiga yaitu pemerintah harus memberi kemudahan peraturan bagi bisnis kecil dan menengah atau UMKM untuk mendapatkan akses ke investor. Ya ini tadi agar akses permodalan itu ya dipermudah lah istilahnya begitu. Dan memberikan potongan pajak terhadap perusahaan baru. Ya ini agar ya bisa merangsang agar ya di Indonesia ini ya semakin banyak orang tertarik untuk menjadi pelaku-pelaku usaha UMKM. Adapun untuk rekomendasi kebijakan, kami rasa berdasarkan analisis masalah yang sudah dipaparkan oleh rekan saya, masalah utama dari perpajakan e-commerce di Indonesia yaitu adalah sulitnya melacak transaksi ya dalam e-commerce. Ya karena itu tadi transaksinya ya bersifat digital sehingga sulit dilacak. Maka dari itu, kami rasa pemerintah Indonesia dengan kebijakan eh, pengenaan pajak terhadap PMSE itu sudah cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya, petugas pemungut pajak kita ternyata ya ditemukan masih kesulitan dalam melacak transaksi digital yang sudah wajib dikenakan pajak. Oleh karena itu, kami rasa pemerintah Indonesia bisa meniru Jepang, yaitu dengan membuat sebuah divisi baru yang di situ selain diisi oleh praktisi expert di bidang perpajakan, juga diisi oleh orang-orang yang profesional, expert di bidang teknologi informasi dan sistem informasi untuk memburu tanda kutip para pelaku usaha di e-commerce yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Yaitu tadi guna penegakan pajak e-commerce ini. Kesimpulan, tidak bisa dipungkiri bahwa era digitalisasi ini memaksa peraturan-peraturan perpajakan yang lama harus diperbaharui agar lebih relevan dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini. Untuk itu, kebijakan pengenaan pajak terhadap PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik itu masih perlu kita
kaji, perlu kita awasi, dan perlu kita evaluasi bersama. Baik itu oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang, maupun kita semua sebagai masyarakat, agar bisa mewujudkan sistem perpajakan yang baik dan bisa menciptakan harmonisasi sosial ekonomi masyarakat yang akan terus berubah. Mungkin cukup sekian penyampaian materi kali ini mengenai topik pajak dalam industri e-commerce. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan, banyak salah kata, dan masih banyak yang perlu dibenahi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.